Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bada Hibri Zinafiuddin dengan NIM M07220224 dari Prodi Statistika Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan uh, dashboard, uh, sebuah dashboard pada Excel yang telah saya buat di Excel yang memuat data yaitu karakteristik penduduk di Provinsi Bali dengan sumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Maret 2020 dan sensus penduduk BPS Provinsi Bali. Jadi di sini saya membuat dashboard dengan dua jenis, yaitu ada jenis statis table yang bagian atas putih ini dan juga dengan dinamis table pada bagian biru ini. Nah, apa sih bedanya statis table dan dinamis table? Jadi di statis table itu ketika kita mengubah seperti tahun di sini ataupun kabupaten kota, jadi di statis table datanya tetap sama, tidak berubah. Seperti ini di sini ada dot plot dan juga box plot pada statis table. Jadi mereka tetap pada data awal yaitu tidak berubah. Statis table saya menggunakan data tahun dan juga laju pertumbuhan penduduk. Lalu jika pada dynamic table, ketika kita mengubah tahun dan juga kabupaten kota, maka datanya akan ikut berubah juga, data grafiknya akan ikut berubah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur dan juga grafik-grafik yang ada pada dashboard saya. Jadi di sini di sebelah kiri di bawah tulisan dashboard, saya menggunakan slicer, ada slicer tahun dan juga kabupaten kota. Slicer inilah yang akan menghubungkan grafik-grafik ini agar bisa saling menyambung satu sama lain agar ketika kita mengubah ini bisa data grafik-grafik seluruh data grafik juga bisa ikut berubah. Lalu pada tahun di sini ada dua tahun yaitu tahun 2010 dan 2020. Lalu untuk kabupaten kota ada 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Ada Bandung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Kelungkung, Tabanan. Lalu untuk dynamic table-nya saya menggunakan 5 grafik, yaitu yang pertama ada grafik laju pertumbuhan penduduk, yang kedua ada kepadatan penduduk, yang ketiga ada jenis kelamin penduduk, yang keempat ada rasio jenis kelamin, dan yang terakhir ada rata anggota rumah tangga. Saya jelaskan satu persatu untuk grafiknya. Untuk grafik laju pertumbuhan penduduk, saya menggunakan 3 data, yaitu data tahun, lalu ada data kabupaten, dan juga ada data laju pertumbuhan penduduk. Jadi di sini bisa mencari laju pertumbuhan penduduk berdasarkan tahun dan kabupaten kota. Lalu yang kedua ada grafik kepadatan penduduk. Saya menggunakan 2 data, tiga data. Yang pertama ada data kabupaten kota, yang kedua ada data luas wilayah di masing-masing kabupaten kota di Provinsi Bali. Yang ketiga ada kepadatan. Jadi dengan grafik ini kita dapat melihat kepadatan suatu kabupaten kota berdasarkan luas wilayahnya. Jadi kita bisa lihat rentang kepadatan dengan luas wilayahnya. Lalu untuk yang grafik ketiga jenis kelamin penduduk, saya menggunakan 3 data. Yang pertama ada data kabupaten kota, terus ada data jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Jadi di sini kita dapat melihat banyaknya dan juga perbedaan jumlah penduduk antara jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan di masing-masing kabupaten di Provinsi Bali. Lalu untuk rasio jenis kelamin, saya hanya menggunakan 2 data, yaitu data kabupaten kota dan juga data rasio jenis kelamin. Jadi dengan grafik ini kita bisa mengetahui di setiap kabupaten itu tingkat perbedaan jenis kelaminnya itu seberapa besar. Contohnya ini di Gianyar, di Denpasar itu sangat besar tingkat rasionya. Jadi di sana itu sangat besar
selisih antara kelamin laki-laki dan juga perempuan. Lalu untuk grafik yang terakhir, saya menggunakan grafik rata anggota rumah tangga. Saya menggunakan 3 data. Yang pertama data kabupaten, kota, dan juga ada data rata-rata banyaknya anggota rumah tangga dan juga rumah tangga itu sendiri. Jadi dengan grafik ini kita bisa melihat berapa sih jumlah rata-rata banyaknya anggota rumah tangga di suatu rumah tangga itu sendiri dalam skala kabupaten atau kota. Nah, setelah dari 5 grafik ini, eh, saya saya menyimpulkan bahwa setiap grafik itu harus ada eh, variabel yang sama agar bisa saling bersatu, dan itu tadi saya menggunakan kabupaten atau kota itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk mengubah-ubah datanya dengan menggunakan slicer yang telah saya buat. Ini adalah grafik dengan tahunnya ada 2010 dan 2020 dan juga menggunakan ke 9 kabupaten kota itu semuanya digunakan. Jadi saya akan mencoba untuk memilih untuk tahun 2010. Lalu jadi ini adalah data dari tahun 2010 dengan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Diperoleh uh, hasil seperti ini. Lalu untuk saya akan mengubah ke tahun 2020 dengan 9 kabupaten kota akan diperoleh data seperti ini. Lalu saya akan mencoba untuk tahun 2010 dengan kabupatennya saya pilih satu, yaitu Denpasar. Nah, akan diperoleh hasil seperti ini. Lalu saya juga akan mencoba di Jembrana. Nah, akan diperoleh hasil seperti ini. Sangat berbeda dengan tadi ketika kita memilih seluruh kabupaten kota. Lalu saya akan mencoba untuk data tahun 2020. Ini seperti ini, akan diperoleh hasil seperti ini. Dengan Kabupaten Jembrana, saya akan mencoba dengan Kabupaten Kelungkung. Nah, berbeda datanya. Lalu saya akan mencoba mematikan filter untuk kabupaten kota. Lalu akan didapatkan hasil seperti ini, dan juga saya akan mematikan filter untuk tahunnya. Akan berhasil hasil seperti ini. Oke, sekian dari dashboard saya. Fitur-fitur ini juga saya semuanya untuk dynamic table-nya saya menggunakan pivot table. Mungkin uh, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam pembuatan dashboard dan juga dalam penyampaian penjelasan dashboard saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.